Minggu yang lalu siapa yang membawakan renungan di sini? Siapa yang membawakan renungan? Injilnya berbicara tentang apa? Masih ingat? Umat masih ingat Injil minggu lalu tentang apa? Apa masih ingat? Tidak ingat lagi ya? Tentang perumpamaan pohon ara. Apa yang mau dikatakan dari perumpamaan pohon ara? Masih ingat? Tidak ingat lagi ya? Minggu lalu Injilnya berbicara tentang kematian, tentang akhir zaman. Tetapi karena kita tidak tahu kapan akhir zaman itu, maka kita hanya bisa berharap seperti pohon ara yang tidak berbuah. Kita berharap supaya mendapat buah. Seperti itu juga lah kehidupan kita, semuanya akan mati. Ada orang yang ingin memperpanjang hidupnya, menyuruh dokter supaya operasi sana, operasi sini, supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan lebih lama. Tetapi semuanya itu suatu hari pasti akan berakhir. Kita semua akan mati. Tetapi Injil minggu ini berbanding terbalik dengan Injil minggu lalu. Kalau minggu lalu tentang kegelapan akhir zaman, kematian, hari ini tentang kehidupan. Allah yang kita sembah bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Dan supaya kita tahu bahwa perayaan hari ini, hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, ditetapkan oleh Paus Pius yang ke-11 pada tahun 1925, kurang lebih 99 tahun yang lalu. Pada saat itu ada satu kalimat yang sangat terkenal dari ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-11 yang dalam bahasa Italia ditulis Viva Cristo Rey, artinya hiduplah Kristus. Kemarin ada yang mengikuti misa Paus Fransiskus di Jakarta. Ada yang menonton? Apakah kalian mengingat satu kalimat yang sama? Ada yang mengingat? Viva il Papa, artinya hiduplah Paus kita. Karena datang ke Indonesia. Sedangkan hari ini Viva Cristo Rey, artinya hiduplah Kristus. Dan slogan ini seperti sebuah ungkapan keberanian. Tentu ada yang mengatakan Kristus tidak perlu dibela, tapi kalimat ini bukan membela Kristus. Kalimat ini mau mengatakan bahwa Kristuslah Raja yang sebenarnya. Dan seperti apakah Raja itu? Kita mendengarkan 3 bacaan hari ini. Bacaan pertama dari nubuat siapa? Nubuat Daniel yang mengatakan kerajaan ini akan kekal abadi, artinya selama-lamanya. Bacaan kedua dari kitab Wahyu mengatakan tidak hanya kekal selamanya, tetapi Raja itu adalah Alfa dan Omega. Artinya Alfa dan Omega artinya awal dan akhir. Saya senang berkhotbah di sini karena rumahnya
mendengarkan saya. Kalau saya bertanya menjawab. Soal benar dan salah itu urusan kesekian. Tapi hari ini benar, Alfa dan Omega artinya awal dan akhir. Artinya kerajaan itu di luar hitungan waktu yang kita miliki sekarang ini. Kalau kita mengenal tahun Masehi, tahun ini tahun berapa tahun Masehi? 2024 itu hitungan tahun Masehi. Sedangkan tahun kerajaan yang merajai alam semesta ini tidak masuk dalam hitungan kita. Hitungan kita sangat terbatas. Kalau dia Alfa dan Omega, kapan Omega itu kita tidak tahu. Sedang ingat Injil minggu lalu. Dan dalam bacaan Injil sangat menarik sekali. Apakah kerajaan Allah itu tidak bisa membumi? Rupanya bisa. Buktinya apa? Yesus berdialog dengan kerajaan yang ada di bumi ini melalui Pilatus yang adalah perwakilan kerajaan Romawi. Pada saat itu di dunia ini kerajaan yang paling kuat adalah kerajaan Romawi. Maka ketika Pilatus mengatakan, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus tidak menyembunyikan itu. Engkau sendiri mengatakannya. Tetapi apakah kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan duniawi? Sama? Tidak sama. Perbedaannya adalah Yesus mengatakan, tetapi kerajaanmu bukan dari dunia ini. Kalau begitu dari mana kerajaan itu? Dari Allah Bapa. Bapa mengutus putranya ke dunia melalui diri Yesus Kristus Tuhan kita, yang berinya gelar Raja Semesta Alam. Maka kalau Yesus hadir ke dunia sampai dia berkorban, apakah kita yang mengaku dirinya mengikuti Yesus mau berkorban juga? Apakah kalian tahu negara asal Pastor Edgar? Dari mana? Meksiko. Ada di benua mana? Amerika. Amerika Latin tempatnya ya. Meksiko adalah negara Katolik terbesar kedua di dunia. Yang pertama ada Brasil, yang kedua ada Meksiko. Di Meksiko setiap tahun, hampir setiap tahun ada para martir. Ada romo, ada suster, ada bruder, ada seminaris, dan juga umat awam yang dibunuh. Dan 1 tahun setelah penetapan hari raya yang kita rayakan hari ini, tepatnya 1926, umat kita di sana, umat Katolik, ditekan oleh rezim yang namanya rezim anti-Kristus, rezim anti-Katolik. Semakin ditekan, tetapi ada satu romo, seorang Yesuit yang tidak gentar di hadapan aparat yang mengancam umat Katolik. Dia menyerukan Viva Christo Rey. Dan kita tahu dengan menyerukan ini tentu tidak akan bisa meluputkan dia dari ancaman para aparat. Tetapi paling tidak dia sudah bersaksi menyatakan mereka bahwa Kristuslah, Kristo il Rey, Kristuslah Raja kita sebenarnya, bukan raja-raja yang ada di dunia ini. Dan Yesus sangat jelas mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Yesus hadir ke dunia untuk merajai hati kita. Maka itulah sebabnya hari ini saya mengatakan intensi kita hari ini adalah semoga kita sadar akan kehadiran Yesus yang mau merajai hati kita. Apa tandanya bahwa hati kita sudah dirajai? Tandanya adalah kita terbuka, membuka mata, membuka telinga, membuka hati kepada sesama. Maka memang kita mesti
mengenal baik-baik di mana kita berada. Salah satunya tadi ketika saya menyambut, kalian menjawab. Itu artinya sudah bekerja kerajaan Allah yang ada di dalam hati kita. Tetapi itu belum cukup. Ada satu hal praktis yang memang mesti kita tahu, mesti kita sadar bahwa kita adalah pengikut Yesus yang adalah Raja semesta alam. Hari ini adalah minggu terakhir dalam masa biasa kalender liturgi Gereja Katolik. Setelah ini kita masuk tahun liturgi yang baru, dimulai dengan masa Advent. Ada berapa minggu? 4. Apakah masa Advent termasuk Natal? Tidak, ya. Maka setelah masa Advent ada masa Natal. Sepertinya masih ragu-ragu. Saya tahu penyebabnya ini. Ada masa Advent, ya. Lalu ada masa Natal. Dimulai kapan masa Natal? Mulai malam Natal, ya, tanggal 24 sampai tanggal berapa? Sampai tanggal kurang lebih 6 Januari. Ada oktav Natal, artinya 8 hari. Maka apakah kita boleh merayakan Natal pada masa Advent? Tidak boleh, ya. Setuju? Saya mau lihat. Kalau ada yang merayakan Natal pada masa Advent, silakan lapor, ya. Silakan lapor. Di sini saya hadir untuk mendidik umat. Kalau ada yang mengatakan, pastor, tradisi kami seperti itu bukan tradisi Gereja Katolik, ya. Gereja Katolik merayakan Natal tanggal 25. Lalu bagaimana kalau kami ingin merayakan Natal, pastor? Pilihlah tanggal itu. Sudah disediakan oktav Natal. Tapi pertanyaan kecilnya, apakah kita merayakan Natal di sini tidak cukup? Sehingga harus mencari di luar sebelum tanggal 25, setelah oktav Natal dan sebagainya. Saya ragukan apakah memang hadir di sini untuk merayakan Natal atau tidak. Karena sepertinya tidak cukup di sini. Kami harus merayakan Natal juga, pastor. Belum Natal kok sudah merayakan Natal. Tradisi ini mungkin, ya, saya tidak tahu persis, ada dalam denominasi Protestan. Jadi kalau Anda yang berasal dari gereja Protestan, tolong hentikan tradisi itu kalau Anda sudah menjadi Katolik. Tidak boleh lagi mengikuti tradisi itu. Itulah sebabnya di awal kunjungan saya di sini saya menyatakan, mau jadi umat Katolik tidak perlu mencuci kaki duluan, tapi cuci otaknya. Cuci otak, bukan menjadi teroris, bukan. Cuci otak supaya menjadi orang Katolik. Tidak boleh lagi ada yang merayakan Natal seperti di gereja-gereja Kristen lainnya. Kita bukan gereja Kristen, kita adalah gereja Katolik. Sudah diatur Natalnya tanggal 25, bukan tanggal yang lain. Ortodoks Rusia itu kalau saya tidak salah tanggal 6 Januari. Itu peraturan mereka dan kita gereja Katolik Roma menghormati. Tapi kalau ada yang macam-macam di sini pada masa Advent merayakan Natal, lapor, ya. Tolong ditulis namanya. Saya akan kumpulkan mereka itu dan cuci otak mereka. Karena ada kecenderungan ini, umat Katolik merayakan Natal sebelum tanggal 25. Tidak boleh ada lagi
menjadi tradisi seperti itu. Dan ini direkam ya. Terima kasih untuk sesi konsos yang pertama. Untuk umat, jangan mencoba memotong video, ya. Anda tahu 2 minggu lalu saya berkhotbah di Santo Paulus dan ada yang memotong video itu sehingga yang didengar apa? Silakan keluar dari gereja Katolik. Dan karena saya menantang umat-umat yang sedikit-sedikit lapor kita, lapor uskup, saya katakan lapor paus sekalian. Dan memang benar dilapor. Romonya beberapa teman romo bertanya, apakah pastor mengusir umat Katolik ke Santo Paulus? Saya mengatakan, apakah romo percaya dengan laporan sahabat romo itu? Dan dia mengatakan, untungnya dia mengatakan, saya tidak percaya romo, saya tidak percaya, nontonlah video yang kamu. Kalau romo percaya dengan sahabat romo yang mencubit hanya kalimat itu, ya mari mau percaya saya atau percaya kepada sahabat romo itu. Saya tahu ada yang dekat dengan romo kita, mungkin ada juga yang dekat dengan Bapak Uskup. Silakan melapor, tetapi ya sebagai orang yang pernah belajar, melapor sesuai dengan anak. Karena di sana bukan anak kecil. Anak kecil ini disebut langsung diterima. Orang dewasa tidak, jangan langsung diterima. Orang dewasa terima kasih ya. Apakah ada yang membutuhkan, maka kesalahan tidak pergi. Seperti ini. Kalau mau melapor ya lapor yang benar. Saya mengatakan waktu itu sebagai reaksi dari beberapa keluarga di salah satu parokia. Dan saya mengatakan bereskan hidup kalian. Apa reaksinya? Pastor, kalau pastor terus mengumumkan hidup, kami akan keluar dari gereja Katolik. Sebelum saya menjawab, 2 keluarga sudah keluar. Ketika saya berkunjung lagi, satu ibu mengatakan, apakah romo tidak sedih? Kenapa ada umat yang keluar? Karena apa? Karena hidup saya tidak sedih. Apakah ibu mau keluar juga? Kali ini saya akan telepon sekretariat supaya bereskan dokumennya, supaya jangan ada umat yang nakal, jangan ada umat yang seolah-olah gereja bisa dibayar. Saya tidak mengisi hidup pastor, kalau mau bisa di rumah saya, mau bayar berapa? Jangan berbuat seperti itu. Saya pernah berkarya di Jakarta. Di Jakarta bayarannya lebih mahal dari di sini. Tapi apakah kami mau? Tidak. Kalau memang peraturannya harus isi hidup, ya isi hidupnya. Jangan pikir bahwa saya tidak uang banyak pastor, saya tidak perlu mengisi hidup. Mari mau bayar berapa? Tidak akan dilayani. Jadi tangkap baik-baik ya. Jangan besok-besok pastor itu mengisi rumah. Tidak. Tapi kalau saya ditantang, ya saya akan mengikuti. Keluarga itu mengatakan kalau pastor terus mengumumkan hidup, saya akan keluar dari gereja Katolik. Saya akan mengatakan silakan keluar. Masih banyak orang Katolik yang mau mengisi hidup dan tidak mau keluar dari gereja Katolik. Tapi kalau merasa bahwa di sini, kalau di sini ada yang merasa benar sekali, rumit rupanya dari Katolik, saya mau keluar lagi. Apakah saya menahan? Tidak. Saya akan membiarkan dia. Kita harus memilih dengan bebas, ya. Menjadi Katolik harus menjadi pilihan bebas. Pastor, saya mau jadi Katolik karena mau menikah dengan calon saya. Apakah benar kamu mau jadi Katolik? Jangan dipaksa. Dan para umat terkasih di sini, jangan memaksa orang menjadi Katolik. Berilah dia pilihan bebas. Mau jadi Katolik silakan, ini peraturannya. Merasa sulit mengisi hidup, ya silakan keluar. Jangan dipaksa. Dan jangan melintir perkataan saya. Untungnya yang mendengar itu orang yang dididik
saya datang, mau percaya sahabat pastor atau mau percaya saya. Saya mau tahu yang sebenarnya. Silakan nonton video ini. Maka ini menjadi satu hal kecil tetapi menjadi tanda apakah kita benar-benar sudah terbuka hatinya pada kerajaan Allah. Kalau hal kecil ini saja tidak bisa, saya ragu apakah memang benar hati kita bisa menerima kerajaan Allah itu. Maka hari ini kita berdoa semoga kita tidak hanya ngomong tetapi benar-benar ada niat dari dalam